البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-babus salis wal khamsun, bab yang ke-53, al-jam'u bainal khaufi war raja, yaitu menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Dan ini adalah tarbiyah yang sangat bagus. Setelah membahas masalah bahayanya dosa-dosa sebagai bentuk untuk menakut-nakuti hamba agar tidak merasa aman, kemudian membahas masalah roja, harapan, agar hamba itu tidak putus asa dari rahmat Allah. Kemudian keharusan untuk menggabungkan masalah ini. Tayyib, wa'lam, kata Imam Nawawi, i'lam annal mukhtara lil 'abdi fi hali sihhatih. Ketahuilah bahwasanya yang terpilih untuk hamba di dalam keadaan sehatnya dia, ayyakuna khaifan rajia. Hendaknya dia itu dalam keadaan takut sekaligus penuh harapan. Penuh rasa takut tapi juga penuh harapan kepada Allah. Takut kepada kemurkaannya tapi juga penuh harapan kepada ampunan dan rahmatnya. Takut datangnya nikmah Allah tapi juga senantiasa mengharapkan pertambahan nikmat Allah dan seterusnya. Dan inilah yang betul. Baik, kenapa beliau mengatakan mukhtar? Karena di dalam syarah Sahih Muslim beliau membahas ada pendapat yang lebih mengutamakan ini, sehingga sebagian yang ekstrim jatuh kepada kelompok Khawarij dan Khawarij, Rafidah, dan juga satu lagi itu Mu'tazilah. Kelompok yang kedua lebih mengutamakan roja, sehingga yang ekstrimnya jatuh kepada kepada orang-orang Murji'ah. Maka yang betul kata beliau adalah pendapat ahlu sunnah yang menggabungkan antara dua perkara ini, karena dalil-dalil menunjukkan gabungan dua perkara ini. Tayyib, wa yakuna khaufuhu wa raja'uhu sawa'a. Dan jadilah rasa takut dia dan harapan dia itu sama, setimbang. Tayyib. Dan ini yang dirajikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana terulang-ulang pembahasannya di dalam Di dalam kitab beliau Miftah Madarijus Salikin. Menukilkan dari Syekhul Islam semula, bahwasanya Syekhul Islam menggambarkan bahwasanya dalam ibadah seorang hamba itu harus menggabungkan antara khauf dan roja, sehingga dia seperti burung. Kalau lebih mengutamakan salah satunya, maka sayapnya tidak seimbang dia, sehingga dia akan jatuh. Tetapi kalau dia mampu seimbang dua-duanya antara harapan dan rasa takut, maka dia akan mampu terbang dengan baik. Kemudian dilengkapi dengan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, tapi dua sayap itu perlu kepala. Kepalanya adalah mahabbah. Karena yang menggerakkan seluruh kegiatan alam di atas dan alam di bawah adalah rasa cinta. Baik itu cinta yang benar ataupun cinta yang batil. Cinta yang benar menyebabkan orang siap untuk letih lelah, siap untuk haus dahaga, dan juga begadang untuk ibadah kepada Allah. Baik. Demikian pula rasa cinta yang batil. Kenapa orang sampai pagi, petang, siang, malam banting tulang untuk mengumpulkan dirham demi dirham? Tujuannya adalah karena cinta harta. Tujuannya adalah untuk cinta calon istri. Ini kalau duit nggak terkumpul, nanti kapan saya kawin? Demikian pula kenapa orang sampai rela melakukan apapun walaupun haram-haram demi demi menjadi itu bos yang tertinggi, walaupun harus dengan menyikut teman seiring, menggunting dalam lipatan. Tujuannya adalah karena dia cinta kepada kerusi. Jadi seluruh kegiatan di alam semesta ini adalah dari awal sampai akhir adalah karena rasa cinta. Tayyib, maka kalau kepalanya sehat, demikian pula sayapnya itu seimbang, maka burung itu bergerak dengan bagus ke depan. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wa fi halil marad yatamahhadur raja. Adapun dalam keadaan sakit, yang mana setan akan banyak menimbulkan keputusasaan, putus asa dari sehat, putus asa dari hidup, putus asa dari teman-teman yang tidak lagi datang menjenguk, dan seterusnya, maka hendaknya jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Maka dimurnikan rasa harapan kepada Allah Ta'ala, memperbanyak harapan. Tayyib. Oleh karena itulah, dan itu disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala, ketika ada seorang syekh besar dan dia ulama terkenal dalam masalah kalam-kalam zuhud dan sebagainya, tapi dia terlalu berlebihan di dalam masalah khauf, sampai-sampai dia tidak mampu sholat untuk berdiri, dan tidak mampu sholat di tanah. Dia terus-menerus di atas kasurnya, di atas tilam dia, pembaringan dia. Kenapa? Terlalu takut pada hukuman Allah. Maka dia didatangi oleh ulama yang lain yang ahli zuhud juga. Ana lupa namanya waktu itu, ana nukilkan juga.
Anak catat. Mengatakan, ya Syekh, laibabika syaitan. Wahai Syekh, Anda telah dipermainkan oleh setan. Saking takutnya sampai-sampai tidak mampu untuk duduk. Terus-menerus tiduran di pembaringan dalam keadaan ketakutan. Ini berlebihan. Rasul sebagai orang yang paling takut kepada Allah, beliau tetap berdiri untuk sholat, bahkan hatta tatawarram qadamah, sampai kaki-kaki beliau itu bengkak dan seterusnya. Tidak perlu berlebihan sampai seperti itu. Karena orang yang membunuh 100 orang saja masih mungkin untuk diterima taubatnya, dan Allah Maha baik. Bagaimana Anda yang tidak pernah membunuh orang, bahkan Anda rajin ibadah, sampai takutnya sampai seperti itu? Rasul pun tidak seperti itu. Tidak mencontohkan macam itu. Jadi jangan sampai takut itu menyebabkan kita ditipu oleh setan sehingga kita putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana harapan juga jangan sampai berlebihan sehingga kita digelincirkan oleh setan sehingga meremehkan dosa-dosa. Ini dalam suasana sehat. Suasana sakit tadi disebutkan lebih mengutamakan roja, harapan. Qal wa qawaidu syar'i min nususil kitabi wa sunnati wa ghairi dzalik. Kaidah-kaidah syariat dari nas-nas Al-Quran dan nas-nas As-Sunnah dan yang selain itu, yaitu ijma' para ulama dan fatwa asar-asar para sahabat dan seterusnya, mutadzahiratun ala dzalik, saling mendukung untuk untuk menyebutkan kesimpulan yang saya tampilkan tadi. Tadzahara itu ta'awana, saling mendukung. Qala Allah Ta'ala, kita ambil satu ayat yang beliau datangkan di sini. Walaupun jelas ayat ini nanti digabung dengan yang berikutnya agar terjadi keseimbangan, tapi kita ambil satu dulu. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Awal dari ayat ini adalah afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Pertanyaannya di sini adalah soalun ingkari, soalun takri'i wa taubihi. Kata Syekhuna Al-Harari, Muhammad Amin Al-Harari, hafizahullah. Yaitu ini adalah hardikan kepada orang-orang yang terus-menerus berbuat maksiat dan merasa aman dari makar Allah. Allahul musta'an. Maka di sini Allah, karena memang rangkaian ayat ini, ayat dalam Al-A'raf di sini Allah Ta'ala mengulang 3 kali tentang pembahasan ini. Afa amina ahlul qura. Kemudian yang kedua adalah awa amina ahlul qura. Kemudian yang ketiga afa aminu makrallah. Diulang-ulang agar orang-orang yang terus-menerus durhaka pada Rasul tidak segera tunduk kepada syariat Allah itu, mereka tidak merasa aman karena boleh jadi siksaan Allah datang ketika mereka sedang tidur di malam hari. Boleh jadi siksaan itu datang kepada mereka dalam keadaan mereka main-main di siang hari dan seterusnya. Karena masing-masing dari ancaman-ancaman tadi telah terjadi di umat-umat yang terdahulu. Maka tidak layak untuk merasa aman dari makar Allah tadi. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fala ya'manu makrallah. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang rugi. Masalah makar Allah ini adalah idhafatul masdar ilal fa'il. Dan ini ma'ruf, dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Harari tadi. Yaitu makar yang dibuat, makar yang disusun, yang dirancang, yang dipersiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir tadi. Dan orang-orang yang menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Mereka juga tidak layak untuk merasa aman dari makar Allah. Makanya walaupun ayat-ayat ini rangkaiannya turun kepada orang-orang yang tidak beriman, tapi untuk apa Allah dan Rasulnya membacakan ini kepada orang-orang yang beriman? Agar jangan tasyabuh dengan mereka. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Kenapa? Li'annal musyarakata fil a'mal taqtadi al-musyarakata fil jaza. Yaitu perkongsian dalam amalan, keserupaan di dalam amalan itu menuntut adanya keserupaan di dalam pembalasan. Maka jangan kita merasa aman dari makar Allah. Dan makar ini disebutkan oleh Al-Qurtubi, juga disebutkan oleh Ibnu Atiyah dan lain-lain. Maksudnya adalah istidraj, dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Istidraj yaitu mereka diberi nikmat terus-menerus dalam keadaan mereka itu terus-menerus durhaka kepada Allah. Ini adalah makar. Innallaha la yumlil lidzalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah terus-menerus memberikan benar-benar memberikan penundaan bagi orang yang zalim, penguluran, diberi kenikmatan terus-menerus
sampai apabila Allah menangkap mereka, Allah tidak lagi untuk melepaskan mereka. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Rabbmu terhadap penduduk negeri-negeri itu ketika menghukum mereka dalam keadaan mereka zalim. Sesungguhnya siksaan Allah itu sangatlah pedih dan sangatlah keras. Mungkin kalau sekali dia berbuat maksiat langsung dihukum, maka hukumannya tidak terlalu terasa berat. Tapi ya apa? Dibiarkan, ditunda, ditumpuk-tumpuk sehingga apa? Begitu dihantamkan kepada mereka menjadi hukuman yang sangat menyakitkan, sangat menghinakan dan seterusnya. Baik. Sebagaimana disebutkan di dalam apa? Di dalam sejarah sebagaimana disebutkan oleh sebagian teman kita yang membuka sejarah. Ketika apa? Kalau kita perhatikan ucapan dari orang yang melakukan terorisme itu, dan terorisme bukan dari Islam. Islam berlepas diri dari terorisme. Tapi apa? Ini adalah dari orang-orang kufar dan orang-orang yang meniru jejak orang kufar dari kalangan Khawarij. Terorisme yang di New Zealand, kalau kita perhatikan ucapan dari orang yang berbuat, dia mengatakan ini adalah balasan kami terhadap kisah perang di Major. Dan ini adalah kejadian sebelum tahun 900 Hijriah, yaitu pada masa apa? Pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Sebelum datangnya siapa itu? Zaman Suyuti. Sebelum datangnya zaman Imam Sakhawi dan lain-lain. Yaitu ma'ruf bahwasanya kekuasaan Islam waktu itu sangat luas dan keadilan betul-betul sangat adil. Tidak seperti apa penjajahan orang-orang Belanda ataupun British ataupun yang lain-lain yang penuh dengan kezaliman. Tapi apa? Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang adil. Cuma apa? Negara-negara Eropa mereka merasa dengki dan mereka merasa marah ketika mereka harus setiap tahun membayar jizyah. Maka pada tahun itu ketika Khalifah Sulaiman Al-Qanuni mengirimkan mengirimkan utusan untuk mengambil jizyah seperti biasa, tahu-tahu Raja Major, salah satu raja di Eropa waktu itu, dia dengan perintah dari Baba, dari Father waktu itu, pemimpin rohanian mereka, memerintahkan untuk apa? Untuk menyembelih utusan tadi. Dan ini adalah pengkhianatan besar. Sudah ada janji, ternyata mereka mengingkari. Sementara apa? Ketentuan universal sejak zaman jahiliyah dan sebelum itu bahkan, bahwasanya utusan tidak boleh dibunuh. Ternyata utusannya dibunuh. Maka Khalifah sangat marah. Kemudian mengumumkan untuk kita harus menghukum mereka. Dan ternyata mereka memang sudah siap, itu dipersiapkan. Jadi terjadi koalisi sekitar 23 negara-negara Eropa, kecuali beberapa negara kecil, Senegal dan kalau nggak salah Senegal disebutkan atau mana, pokoknya sampai meluas wilayah-wilayah kekuasaan Eropa sampai ke Afrika memang. Nah, sebagian kecil mereka tidak mau ikut. Nah, sekitar 23 negara bergabung membentuk pasukan sebanyak 200.000 tentara, dan sekitar 20.000 mereka adalah pasukan baju besi, nggak nampak dari atas sampai bawah. Itu yang mungkin kalau kita lihat mungkin gambar-gambar yang kesatria zaman dulu, kesatria yang kalau untuk istilahnya untuk melamar seorang putri, maka dia harus dengan baju besi itu dia harus menaklukkan seekor naga. Ini hayalan-hayalan mereka aja. Nah, mereka pakai baju besi itu untuk menghadapi pasukan Islam. Maka Khalifah dengan pasukan sebanyak 100.000 melawan 200.000. Nah, ini berperang dalam perjalanan beberapa bulan itu dari pusat kekuasaan Islam sampai ke wilayah tersebut. Nah, ketika mereka berhadapan dengan pasukan itu, mereka lihat ini nggak mungkin dihadapi dengan dengan pedang, tidak mungkin dihadapi dengan tombak dan panah. Karena ya mereka pasukan baju besi. Maka Khalifah yang pandai ini, beliau memerintahkan, tapi waktu itu yang terdepan panglimanya yang nanti akan jadi penakluk Konstantinia. Siapa itu? Muhammad Al-Fatih. Nah, ini panglima beliau sebelum jadi raja. Ya, diperintahkan untuk pasukan dibagi. Beberapa puluh ribu itu di wilayah barat, beberapa puluh ribu di wilayah timur, kemudian beberapa puluh ribu di depan. Nah, yang terdepan ini adalah pasukan-pasukan terbaik. Kemudian pasukan intinya di belakang. Kemudian ketika terjadi perang, memang betul-betul habis pasukan musuh yang di depan itu, beberapa puluh ribu habis. Yang depan selamat. Kemudian menghadapi musuh terus ke belakang. Ternyata mereka melihat seakan-akan mereka terkejut, tapi pasukan muslim ini sudah tahu mereka berhadapan dengan pasukan yang tidak mungkin dihadapi dengan senjata biasa, yaitu pasukan baju besi. Maka panglimanya memerintahkan untuk
nggak apa-apa, kita hadapi mereka, kita hadapi beberapa waktu, kemudian tampakkan kalian itu pecah dan hancur dan lari. Tapi jangan kalian lari ke belakang, kalian lari ke tepi. Maka betul, berperang beberapa waktu, kemudian mereka tampak kalah, beberapa meninggal. Kemudian apa? Mereka lari mundur, tapi mundur kemudian apa? Ke tepi-tepi. Sementara orang kafir karena mabuk dengan kemenangan sesaat itu, dan juga dendam karena pasukan depannya mati, mereka terus maju ke depan. Mereka gembira karena apa? Langsung berjaya untuk menusuk bagian apa? Jantung pasukan kaum muslimin. Tapi begitu berhadapan dengan jantung muslimin, disingkatkah tabir, tahu-tahu apa? Sudah banyak midfa, sudah banyak meriam-meriam. Ketakutan mereka. Langsung mereka berusaha lari mundur ke belakang. Tapi apa? Jelas meriam lebih cepat daripada larinya manusia, apalagi mereka pakai baju besi. Maka banyak yang terpanggang, banyak yang leleh badannya karena apa? Baju besinya juga leleh kena itu. Yang lain yang melarikan diri, mereka berpuluh-puluh ribu mati diseret oleh apa itu? Oleh sungai yang mereka harus melewatinya. Dan yang lain terinjak-injak oleh pasukan baju besi yang lain yang di belakang. Sehingga apa? Yang mati waktu itu lebih dari 100 ribu. Kemudian yang lain menyerah. Tapi apa? Khalifah sudah terlanjur marah dengan apa? Pengkhianatan yang sangat tidak adil macam tadi itu. Maka beliau mengatakan tidak ada tawanan. Sudah mereka putus asa. Semuanya disembelih. Kecuali yang luka-luka sekitar 25 ribu dimaafkan. Inilah yang menyebabkan apa? Disebutkan dalam sejarah-sejarah mereka, disebutkan dalam buku sejarah mereka, ini nggak mungkin terlupakan oleh kita. Nah ini yang kemudian menyebabkan dendamnya orang-orang kemarin itu. Tapi apa? Sekarang sudah masa damai, bagaimana mereka membunuh orang-orang yang ibadah, sementara muslimin tidak membunuh orang-orang yang ibadah di gereja-gereja dan sebagainya. Ini kezaliman mereka. Dendam tidak diarahkan pada tempat yang tepat. Padahal ini salah siapa? Salah mereka sendiri. Mereka yang durhaka pada Allah, mereka yang membuat makar terhadap kaum muslimin. Mereka nggak tahu bahwasanya makar mereka dibalik oleh Allah Ta'ala. Maka ini masuk dalam keumuman ayat afa aminu makrallah. Dan juga masuk dalam firman Allah Ta'ala, wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlih. Dan makar yang buruk itu tidak menimpa kecuali pelakunya sendiri. Mereka memang disebutkan dalam buku sejarah itu yang dinukilkan di dalam sejarah-sejarah Islam oleh teman kita yang kemarin kirim dari Yaman itu, bahwasanya ini disebutkan mereka sebelum menyembelih utusan tadi mereka memang sudah membuat makar. Nanti ketika rajanya marah, kita sudah tahu jumlah pasukan mereka. Kita datangkan 2 kali lipat. Ternyata apa? Makar itu menghantam mereka sendiri. Mereka kalah dengan kekalahan yang sangat memalukan. Dan bahkan dibahas dalam seminar-seminar. Ini nggak masuk akal, gimana kita kalah? Satu negara melawan 23 negara. Orang 100 ribu melawan 200 ribu. Gimana mereka yang menang, kita kalah. Kalah yang sangat telak macam itu. Dan kenapa kita takut? Padahal kita sudah membawa salib. Dan seterusnya dibahas nggak habis-habis. Dan memang rajanya mati. Raja si Major, demikian pula si babanya juga mati. Tapi ini yang membuat mereka dendam. Tapi siapa yang membuat? Mereka yang lebih dulu membuat. Kalau enggak, niscaya enggak ada apa-apa itu. Jadi jangan dibayangkan ini adalah ya karena mereka kalah dalam perang salib, layak mereka membela diri atau membalas dendam. Enggak layak sama sekali, dari sisi apapun enggak layak. Kenapa? Karena mereka yang lebih dulu berkhianat. Dan mereka yang mengkhianati Allah dan Rasulnya sejak pertama. Harusnya dikasih nikmat untuk apa? Taat. Bukan malah membuat makar terhadap hukum Allah dan para kaum mukminin. Maka disebutkan di sini illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Al khasirun maksudnya di sini adalah kerugian yang betul-betul kerugian yang sempurna. Dan tidak ada kerugian yang sempurna kecuali apa? Untuk orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, tafsir beliau Fathul Qadir, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir. Al-khasirun secara mutlak memang orang kafir. Dan juga dalam kesempatan ini sekalian ini adalah apa? Untuk membantah orang-orang yang menjelek-jelekan Syekh Yahya tanpa hujah yang betul dengan alasan apa? Al-Hajuri mengkafirkan si Qabil yang membunuh Habil itu. Padahal apa? Sekedar membunuh, ini orangnya tidak kafir. Ini Hajuri memang apa? Punya akidah takfiriyah dan sebagainya. Dan ini disebarluaskan oleh mereka. Dan ini telah dibahas bahwasanya Syekh Yahya mengatakan masalah kafirnya si Qabil ini khilaf di kalangan para ulama. Kalaupun misalkan dulu, dan beliau telah menarik kembali ucapannya, dulu saya memilih salah satu, ini memang ucapan salaf, bahwasanya al-khasirun, al-khusran secara mutlak ketika dialkan, dikasihkan secara al yang menunjukkan kamal, kesempurnaan mutlak adalah untuk orang-orang kafir. Dan kenapa sebagian salaf mengkafirkan si
Qabil ini bukan karena asal pembunuhannya, tapi apa? Karena Rasulullah telah mengatakan setiap pembunuhan di alam semesta ini, maka orang ini mendapatkan apa? Hukuman yang sama dengan hukum pembunuhnya. Nah, berapa miliar orang yang telah mati? Baik, kalau satu pembunuhan itu nilainya adalah apa? Lebih besar daripada hilangnya langit dan bumi, bagaimana dengan membunuh berapa miliar manusia? Jelas ini satu pembunuhan adalah kerugian, pembunuhan kedua kerugian, lalu sekian ribu, sekian juta, sekian biliun, dan sampai hari kiamat, kata Rasulullah SAW, orang ini termasuk yang memikul dosanya. Maka ini adalah kerugian yang tidak mampu kita bayangkan. Maka kita tidak merasa heran kalau sebagian salaf menganggap orang ini kafir. Bukan kafir ketika awal membunuh, tapi ujung akhirnya, nggak ada sisa dia. Tayyib. Kenapa? Karena ayatnya memang mengatakan mengatakan bahwasanya dia adalah minal kafirin, termasuk dari kaum yang minal khosirin, yaitu kerugian yang total, kerugian untuk orang-orang kafir. Walaupun kemudian Syekh Yahya merujuk setelah melihat fatwa-fatwa yang lain, yaitu ini kita serahkan pada Allah karena Allah tidak menghukumi dia kafir. Tapi ini sekitar korinah-korinah tentang sempurnanya kerugian dia. Sementara orang Hizbul Jadid menukilkan kalam Syekh Yahya, rekaman kaset yang pertama, sementara kalam beliau yang merujuk tidak diambil. Ini kezaliman mereka. Tayyib. Jadi walaupun ayat ini membahas Riyadhus Shalihin, tapi karena memang ini ditanyakan di hari-hari ini, case pertama dan juga case kedua, sekalian kita gabungkan dalam pembahasan yang memang ada keterkaitannya itu. Tayyib. Kesimpulannya adalah orang mukmin dia tidak mau mengikuti jalan orang-orang kafir yang mana mereka banyak membuat makar terhadap hukum-hukum Allah, sehingga tanpa mereka sadari, Allah lah yang akan membalas makar-makar mereka. Dan tidak ada yang membuat makar kecuali dia akan merugikan dirinya sendiri. Maka kita dilarang untuk merasa aman dari makar Allah. Setiap dosa hendaknya segera ditaubati segera, dan hendaknya disesali. Kalaupun suatu saat tergelincir lagi jatuh, jangan terus menerus. Langsung cuci lagi dosanya. Jangan ditumpuk-tumpuk, kemudian tahu-tahu di akhir hayatnya dia mati su'ul khotimah, dan ini adalah bagian dari makar Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.